Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, eh, para penonton. Perkenalkan, nama saya Zidan Pandora Nagarina Irga, dan juga ada teman-teman saya. Saya Kalista Liza Putri dengan NIM 103012400261. Saya Salisan Sajija dengan NIM 1030 1240 0131. Saya Muhubala dengan NIM 1030114003227. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan laporan dari tugas kami, tugas besar kami di mata kuliah IMPAL, Implementasi Rancangan Perangkat Lunak, yang berjudul Sistem Manajemen Lead dan juga Final Digital Marketing. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai dari bab 1. Silahkan. Oke, sekarang ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam marketing terdapat sebuah prosedur yang disebut marketing funnel, yaitu sebuah alur yang menggambarkan perjalanan pelanggan atau konsumen hingga akhirnya membeli atau memesan suatu barang atau jasa. Terdapat berbagai macam model marketing funnel, namun pada topik ini kami berfokus pada social media funnel. Pada model funnel ini, aktivitas pelanggan mulai dari terpapar konten mengenai barang atau jasa suatu brand di media sosial hingga melakukan tindakan yang diinginkan dapat tergambar secara terstruktur. Dalam memahami alur tersebut, brand dapat mengetahui bagaimana proses pelanggan dari tahap awal hingga tahap konversi. Pada topik ini kami ingin merancang sebuah sistem manajemen digital marketing yang mampu melacak sejauh mana posisi calon pelanggan dalam funnel marketing suatu brand. Dengan adanya sistem ini diharapkan brand dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perjalanan pelanggan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Yang kedua itu ada tujuan. Yang pertama itu merancang sistem manajemen lead yang mampu menginput dan menyimpan data calon pelanggan secara manual maupun otomatis dari berbagai sumber seperti Meta, Google Form, dan Application Programming Interface atau API. Kedua, memvisualisasikan posisi calon pelanggan dalam pipeline funnel marketing mulai dari tahap new, contacted, qualified, proposal, hingga close won atau close loss secara real time. Ketiga, memudahkan pengelolaan dan segmentasi lead melalui fitur staging, custom file, dan assessment assignment ke tim sales sehingga setiap lead dapat ditangani secara tepat dan efisien. Yang keempat, melacak sumber dan efektivitas kampanye digital marketing melalui fitur tracking source dan campaign guna mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap konversi. Dan yang terakhir itu menyediakan dashboard analitik ringkas yang menampilkan metrik utama seperti total lead, conversion rate, dan cost per lead sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam aktivitas pemasaran digital. Baik, kita lanjutkan untuk bab 2, perancangan sistem atau bisa disebut juga DFD. Nah, selanjutnya di sini saya sendiri akan membahas tentang data flow diagram atau DFD yang sudah kami buat, dimulai dari DFD level 0 atau biasa disebut dengan konteks diagram. Jadi, untuk penjelasan umum, DFD level 0 ini menggambarkan gambaran besar dari sistem kami, yaitu sistem manajemen lead dan juga funnel digital marketing. Pada diagram ini, sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan tiga entitas luar. Yang pertama itu adalah sumber lead atau sumber pelanggan, yang kedua ada marketing, dan juga yang terakhir atau yang ketiga adalah sales. Kita bedah satu-satu dari setiap entitasnya. Yang pertama ada sumber leads atau sumber dari pelanggan. Jadi sumber leads itu sendiri adalah entitas yang menjadi pintu masuk utama data calon pelanggan ke dalam sistem kami. Data tersebut kami bedah lagi menjadi berbagai sumber seperti
eh, ada data pelanggan yang datangnya dari form online, digital, iklan digital, maupun integrasi API. Setelah data diterima oleh sistem, sistem akan mengembalikan notifikasi follow up sebagai konfirmasi bahwa data lead sudah berhasil masuk ke dalam sistem kita. Yang kedua, itu ada entitas marketing. Entitas yang kedua ini memiliki peran paling luas dalam sistem ini karena bertugas sebagai pengelola utama. Marketing dapat melakukan registrasi, login, membuat kampanye, menginput lead secara manual, mengelola data lead, hingga mendistribusikan lead kepada tim sales. Sebagai timbal baliknya, sistem memberikan marketing akses ke data lead lengkap, riwayat aktivitas, dan juga dashboard laporan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada entitas sales. Berbeda dengan marketing, sales berperan sebagai eksekutor di lapangan yang bertugas menindaklanjuti pelanggan atau leads yang sudah di-assign oleh marketing. Sales dapat login, mencatat aktivitas per lead, memperbarui status funnel, dan melaporkan hasil follow-up. Sistem kemudian memberikan sales akses ke data leads yang ditugaskan melalui notifikasi leads baru, dan juga sales diberikan tampilan dashboard ringkas untuk memantau progres harian mereka. Lalu selanjutnya ada DFD level 1. Baik, jadi untuk DFD level 1 ini itu merupakan dekomposisi dari DFD yang sebelumnya atau konteks diagram yang sebelumnya, di mana kami membagi menjadi 4 proses utama, yaitu ada registrasi dan autentikasi, ada pengelolaan data distribusi lead, update tagging dan segmentasi, serta analisis dan dashboard. Nah, jadi kita langsung aja breakdown dari proses pertama, itu ada registrasi dan autentikasi. Jadi pada proses ini itu mengelola akses pengguna melalui registrasi dan login. Nah, jadi untuk dari user, pertama admin, dia itu bisa melakukan registrasi dan otomatis mendapatkan role sebagai admin. Kemudian data divalidasi dan disimpan dalam database user. Admin ini juga bisa membuat link registrasi yang dapat digunakan sales untuk registrasi. Nah, sales ini nanti bakal meregistrasi melalui link tersebut karena melalui link tersebut email dan role sales ini sudah ditentukan. Nah, jadi nanti datanya itu bakal divalidasi link registrasi terhadap database link registrasi, lalu juga data user terhadap database user sebelum disimpan. Lalu setelah terdaftar, admin dan sales dapat melakukan login dan setiap aktivitas log akan dicatat dalam database login. Dan kemudian si admin ini bakal mendapatkan laporan sebagai bentuk monitoring oleh admin. Lalu yang kedua itu ada proses pengelolaan distribusi lead. Jadi di proses ini itu dia berfungsi untuk menerima input data lead secara manual maupun secara otomatis yang kemudian dikelola dan didistribusikan kepada sales. Sistem ini tuh mengambil data dari database lead dan database user untuk menentukan pembagian lead. Nanti hasil distribusi itu bakal dimasukin ke database assignment yang nanti dapat diakses dan dikelola oleh admin. Termasuk untuk melakukan penyesuaian pembagian lead. Sementara itu, sales hanya dapat melihat data lead yang telah di-assign kepadanya. Jadi tidak punya mengakses edit, hanya memiliki akses view. Lalu selanjutnya di proses ketiga itu ada update tagging dan segmentasi lead. Nah, jadi proses ini tuh bertanggung jawab untuk mengategorikan dan memperbarui status lead sesuai dengan tahapan pipeline funnel. Nah, di admin ini dia itu memiliki akses penuh untuk mengubah status dan tagging seluruh lead. Sedangkan sales hanya dapat memperbarui status dan tagging pada lead yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap perubahan yang dilakukan akan disimpan dalam database leads. Kemudian ini tuh tagging dan segmentasi itu fungsinya nanti untuk keperluan analisis atau keperluan melihat performanya itu. Nah, itu nanti semua bakal dipakai di analisis dan dashboard. Nah, dalam proses ini sistem itu bakal ngasilin 2 dashboard, yaitu dashboard detail leads dan juga dashboard ringkas. Nah, bedanya apa? Kalau di dashboard detail leads itu dia bakal nampil semua informasi yang mengenai leads, seperti namanya, nomor WhatsApp, alamat, terus siapa sales yang bertanggung jawab, status taggingnya, dia masuk ke dalam kategori segmentasi yang mana, terus dia juga
di dashboard detail list ini tuh dia bakal menggunakan database yang dari lead sama database assignment. Dashboard ini dapat diakses secara penuh oleh admin dan secara terbatas oleh sales. Kemudian lalu ada dashboard ringkas. Nah, dashboard ringkas ini merupakan hasil analisis sistem, di mana ini tuh menyajikan informasi penting seperti conversion rate dan cost per lead yang dihasilkan dari analisis database lead dan database kampanye. Dashboard ini dapat diakses seluruh oleh pengguna. Kemudian selanjutnya ada UAP 3, yaitu perancangan antarmuka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ade, silahkan. Saya di sini langsung jelasin alur pengguna atau user flow. Jadi alur pengguna di sistem ini itu dimulai ketika pengguna itu mengakses halaman login dan memasukkan username serta password. Jika berhasil, pengguna langsung masuk ke dashboard utama. Terus jika pengguna itu belum memiliki akun, pengguna dimohon membuat akun untuk mengisi data-data, terus register, dan akan masuk ke page utama juga. Nah, dari dashboard utamanya, sistem akan membedakan akses berdasarkan peran pengguna. Pengguna dengan peran sales hanya dapat view data. Sementara pengguna dengan peran admin dapat mengakses menu aksen sales, update lead, terus ada aktivitas lainnya. Terus masuk ke visual mockup. Nah, dari visual mockup yang pertama ini adalah gambar halaman login dan registrasi. Di sini halaman login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Setelah data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Terus ada halaman registrasi, digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan beberapa data tambahan supaya bisa untuk masuk ke dalam sistem dan memiliki akun. Yang kedua itu ada gambar dashboard utama. Di sini ada 3 gambar. Nah, jadi itu dashboard utamanya berisi tentang informasi seputar web atau sistem kami yang akan digunakan. Mulai dari cara kerjanya web, fitur web, dan keunggulan web kita. Terus yang terakhir di sini ada gambar form input atau fitur utamanya. Nah, di form input ini tetap berada di dashboard utama. Jadi itu memudahkan pengguna untuk mengakses fitur web, mulai dari input data lead, edit data lead, dan assign list. Kenapa ada di dashboard utama? Karena tujuannya untuk mempermudah pengguna langsung menggunakan fitur tersebut. Terus yang terakhir ada analisis UX. Yang pertama yaitu simplicity atau kesederhanaan. Desain dibuat sederhana agar pengguna mudah memahami fungsi setiap tombolnya. Terus ada konsistensi, yaitu tata letak menu dan tombol dibuat konsisten di setiap halaman agar pengguna tidak bingung. Ada visibility, menu utama ditempatkan di bagian yang paling mudah terlihat. Terus ada juga efisiensi, pengguna dapat mengakses fitur utama dengan cepat dari dashboard. Tentunya ada bab 4 dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan, sistem pengelolaan lead dan dashboard ini dirancang untuk membantu proses distribusi, pemantauan, dan analisis data lead secara lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan beberapa proses utama, yaitu autentikasi dan registrasi pengguna, pengelolaan serta distribusi lead, pembaruan dan segmentasi data lead, hingga analisis data yang disajikan dalam bentuk dashboard. Dengan adanya pembagian peran antara admin dan sales, sistem mampu menjaga kontrol data sekaligus mendukung aktivitas operasional di mana admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data, sementara sales berfokus pada pengelolaan lead yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, penyajian dashboard detail dan ringkas membantu pengguna dalam memahami kondisi lead serta performa campaign secara cepat dan informatif. Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lead, mempermudah proses pengambilan keputusan, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis khususnya pada skala UMKM. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami presentasikan dari laporan tugas besar pertama IMPAL.
Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop recording.